Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penguji yang terhormat, perkenalkan saya Putri Asweni, SPDI. Saya sebagai Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melakukan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Negeri 1 Kalianda pada kelas 7 dengan materi menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menyaksikan video praktek pembelajaran dari saya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Ibu ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ibu ulangi sekali lagi. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita awali dengan membaca doa. Siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Ya, silahkan Aldi. Semua siap? Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ibu akan cek dulu kehadirannya. Ahmad Fikri Hasani, Hadir, Bu. Aldi Gunasya, Hadir, Bu. Azri Nafis, Hadir, Bu. Arlita Amira Dewi, Cinta Julita Pertiwi, Dandi Rasya, Hadir, Bu. Deril Adiasta, Jihan Nur Izzat, M Al-Fatih, Rafka Ibnu Praganta, Tiara Dwi, Hadir, Bu. Wawai Diswaya, Zafira, Hadir, Bu. Jasmine Sofi, Sakit. sakit. Oh baik, yang sakit kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan mudah-mudahan kita yang ada di sini Allah berikan kekuatan hingga mampu untuk melakukan pembelajaran pada hari ini dengan baik. Amin. Allahumma amin. Baik, selanjutnya anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, coba dicek dulu kolong mejanya, sampingnya, bawahnya, apakah masih ada sampah? Sudah. Sudah bersih? Sudah. Baik, alhamdulillah ya. Selanjutnya, sebelum Ibu masuk ke materi, kira-kira masih ada yang ingat nggak ya materi kita sebelumnya di minggu lalu? Apa yang kita pelajari? Fenomena alam. Tentang fenomena alam sebagai tanda kekuasaan Allah. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Ya, silakan, Nak. Siklus air. Ya, kemarin kita belajar tentang siklus air. Selanjutnya. Saya, Bu. Ya, dan di Gunung Pelangi. Gunung Pelangi. Kemarin kita juga belajar tentang Gunung Pelangi yang ada di Cina, ya. Selanjutnya yang terakhir contohnya api di dalam laut. Baik, ternyata alhamdulillah materi kemarin masih diingat. Nah, baik, materi kita hari ini berkaitan dengan menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Baik, ya materi kita hari ini adalah tentang ghibah, ya menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah yang harus kita capai untuk materi kita hari ini. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran? Silakan Aldi. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik memahami pengertian ghibah dan tabayun berdasarkan Al-Quran dan hadis. Oke. 2. Peserta didik mampu menjelaskan bahaya ghibah bagi individu dan masyarakat. 3. Peserta didik menunjukkan keterampilan tabayun melalui studi kasus. Oke. Baik, jadi tujuan pembelajaran ini adalah yang harus kita capai, ya. Yang pertama tadi sudah dibacakan oleh Aldi, kalian harus mampu
menjelaskan pengertian dari gibah, ya. Kemudian kalian juga harus mampu menjelaskan bahaya dari gibah dan bisa melaksanakan tabayun dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, baik, di sini ada pertanyaan pemantik. Pernahkah kamu melihat seseorang membicarakan orang lain? Kira-kira kalian pernah nggak ngelihat orang ngomongin orang lain? Pernah. Apa pendapatmu? Dosa. Oke. Selanjutnya yang kedua. Apa yang bisa kita lakukan jika mendengar orang lain sedang melakukan gibah? Ada yang bisa bantu jawab? Silakan Jihan. Menegurnya dan menasehatinya. Bagus Jihan. Selanjutnya, bagaimana cara kita memverifikasi kebenaran suatu informasi yang kita dengar? Mencari tahu terlebih dahulu atau yang disebut dengan tabayun. Oke, lanjut. Baik, di sini ada orientasi masalah. Orientasi masalah ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran tadi, Nak. Di sini yang pertama, menurutmu apa itu gibah? Ya, kemudian yang kedua, apa itu tabayun? Dan selanjutnya, apakah gibah itu berbahaya? Oke, baik. Nah, selanjutnya di sini setelah kalian tahu orientasi masalahnya, Ibu akan membagi kalian kelompok dengan menjadi 3 kelompok. Sudah dibagi kelompoknya? Sudah, baik. Selanjutnya kelompok 1 di mana? Di sini, Bu. Kelompok 1, kemudian kelompok 2? Sini, Bu. Oke, kelompok 2, kelompok 3? Oke, di sini ada kelompok 3. Jadi di sini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, selanjutnya setelah itu, Ibu akan bagikan stick note ini ya di masing-masing kelompok. Kalian jawab dari orientasi masalah ini sesuai dengan pendapat kalian. Nanti Ibu tuliskan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kalian boleh menempelnya. Ya. Dibagi ya, Nak? Oh, iya, belum. Sudah? Iya, nggak apa-apa. Kelompok 1 mana? Sudah? Sudah, silakan kelompok 1 ditempelkan di kelompok 1. Oke, selanjutnya silakan kelompok 1. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kalau sudah silakan boleh ditempelkan di kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Gimana kelompok 3? Sudah? Silakan. Baik, Ibu akan review sedikit jawaban dari setiap kelompok. Di kelompok 1, kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 1. Ya, gibah adalah perbuatan yang membicarakan orang lain di belakangnya. Kira-kira benar nggak? Benar. Benar, ya. Terus di sini juga ada lagi, gibah adalah membicarakan keburukan orang lain. Benar? Benar. Selanjutnya di sini ada kelompok 2. Kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 2. Menurutmu apa itu tabayun? Oke, tabayun adalah mencari informasi terlebih dahulu atau mencari kebenarannya. Benar? Oke. Selanjutnya di sini ada kelompok 3. Apakah gibah itu berbahaya? Jawaban kelompok 3 ini kompak semua, alhamdulillah ya. Gibah sangat berbahaya katanya karena termasuk dosa besar. Benar? Benar. Oke, baik, tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya kita masuk ke materi. Oke, baik ya. Sekarang silakan kalian simak video ini ya. Kemudian nanti kalian ingat-ingat isi dari videonya. Selanjutnya nanti LKPD-nya berkaitan dengan materi ini. Jadi harus benar-benar disimak dan dipahami.
Siap untuk melihat video? Oke. Udah tahu nggak kasus terbaru? Weh, cakep-cakep, apaan tuh? Kamu tahu kan si Caca? Dengar-dengar dia suka ketemuan sama cowok, boy. Nah, kan, tahu nih, soalnya tipe yang gue dapetin. Kok gitu ya, Caca? Kayaknya sih tahu ya, tapi banyak cowoknya. Dari El. Weh, pada gila nih. Bagus, bagus. Kamu aku kalau manusia macam ini. Sok suci banget ya, Caca. Gila, terus fitnah, terus apa kecomplik lagi. Manusia macam mereka nih, asalnya loh kalau makan dari saudaranya sendiri. Mana videonya? Seru? Seru. Di sini ada pengertian dari gibah. Kita sudah masuk materi, ya. Gibah. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakannya? Silakan Fatih. Gibah atau menggunjing itu berbicara buruk tentang seseorang di belakangnya. Oke. Dalam Islam, gibah dianggap sebagai dosa besar. Larangan tentang gibah bisa ditemukan dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah Al-Hujurat 9 ayat 12. Baik ya. Jadi gibah itu tadi sudah disebutkan oleh kelompok 1. Gibah itu artinya menggunjing, ya, menggunjing, membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Dan itu sudah ada dalam dalilnya surat Al-Hujurat ayat 12, ya, dilarang untuk menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Karena menggunjing atau gibah itu termasuk dalam dosa besar. Oke, selanjutnya. Di sini ada dalilnya tadi yang dibacakan oleh Fatih, surat Al-Hujurat ayat 12. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakannya? Silahkan Daryl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Daryl. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan Daryl yang membaca dan kita yang mendengarkan sama-sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lihat, perhatikan nak. Surat Al-Hujurat ayat 12 ini adalah dalil tentang larangan gibah. Dan kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka. Sekarang Ibu tanya sama kalian, beriman atau tidak? Beriman atau tidak? Beriman. Maka kalau kita mengaku beriman, jauhi yang namanya prasangka, jauhi yang namanya gibah, jauhi yang namanya menggunjing orang. Karena dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini nak, katanya dalam kata Allah, barang siapa yang menggunjing orang, membicarakan aib saudaranya, itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Tahu bangkai? Apa itu bangkai? Daging busuk saudara kita. Ya, jijik nggak kira-kira kalau kita makan itu? Jijik. Maka kalau kita mengaku beriman, Ibu tekankan sekali lagi, jauhi yang namanya gibah. Oke, paham? Lanjut. Baik, di sini kemudian ada bahaya dan dampaknya gibah. Seberapa besar sih bahaya gibah itu? Ada yang bisa bantu untuk membacakannya? Silakan, Nak. Bahaya atau dampak gibah. 1. Dosa besar dalam Islam. 2. Merusak hubungan antar sesama. 3. Mencemarkan nama baik orang lain. 4. Menghancurkan reputasi tanpa kesempatan membela diri. 5. Menyebabkan hati keras dan jauh dari Allah. 6. Mengurangi pahala dan keberkahan. Oke, baik. Jadi ternyata gibah itu sangat berbahaya. Selain tadi dosa besar, memutus tali silaturahmi, memutus persahabatan, ya. Terus yang lebih parah adalah menjauhkan diri kita dari Allah, membuat hati keras. Dan yang terakhir, yang tidak kalah berbahayanya apa? Menghilangkan pahala dan keberkahan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ngomongin orang, nak, menggibah, menggunjing orang, itu kita sama seperti mentransfer pahala kita dan mentransfer dosa orang yang kita gibahin untuk diri kita. Rugi nggak tuh? Rugi, sangat rugi. Ya, baik. Selanjutnya, membicarakan orang lain
Ada yang bisa melanjutkan? Fabian. Bicarakan orang lain itu tidak baik. Jika benar menjadi gibah. Jika salah menjadi fitnah. Nah, ya, membicarakan orang lain itu kata Fabian tidak baik. Kalaupun benar, jadinya gibah. Kalaupun salah, jadinya fitnah. Sama-sama dosa besar. Oke. Pengen nggak kalau kita jadi orang yang lebih baik, kemudian kita bisa menghindari gibah? Pengen nggak? Pengen. Cara menjauhi perilaku gibah yang pertama itu adalah bergaul dengan orang soleh. Tuh ya, bergaul dengan orang soleh. Kalau udah ketahuan dia suka gibah, melipir sedikit. Cari orang-orang yang tidak menggibah ya. Kemudian di sini ada tabayun. Apa sih itu tabayun? Ada yang bisa bantu Ibu membacakannya? Silakan, Nak. Tabayun atau klarifikasi, merujuk pada tindakan mencari kebenaran atau memastikan suatu informasi dengan cara yang baik dan hati-hati sebelum mengambil kesimpulan. Sebagai langkah untuk menghindari perbuatan, fitnah, gosip, dan perpecahan di antara umat. Oke, baik. Jadi tadi kalau sudah dengar berita dari sekolah ataupun dari sosial media, jangan langsung percaya. Cari dulu informasinya, cek dan recheck dulu. Itulah yang disebut dengan tabayun, mencari kebenaran. Ternyata tabayun ini sudah ada dalam Al-Quran. Ada yang tahu surat keberapa? Surat Al-Hujurat ayat 6. Surat Al-Hujurat ayat 6. Apa bunyinya? Kita lihat selanjutnya. Silakan, ada yang bisa bantu membacakan? Saya, Bu. Oke, silakan Azri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Oke, baik ya. Jadi ternyata tabayun itu juga sudah Allah atur dalam Al-Quran. Yaitu tadi yang dibacakan oleh Azri, surat Al-Hujurat ayat 6. Lagi-lagi awalnya, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Sekarang Ibu mau tanya sama kelas 7, beriman atau tidak? Beriman. Maka kalau mengaku beriman, ketika ada seorang fasik membawa berita, jangan langsung dipercaya, tapi cari dulu kebenaran. Iya. Ibu akan kasih semangat dulu. Bisa tepuk semangat? Bisa. Bisa ya? Tepuk semangat. Semangat. Bisa sekali lagi? Bisa. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Karena materi kita ini sudah selesai, tapi masih ada masalah yang harus kita pecahkan, maka masalahnya sudah Ibu tuangkan dalam LKPD ini. Kalian harus mencari solusinya dan memecahkan masalah tersebut. Ya, di sini Ibu akan kasih LKPD. Ini adalah tugas kelompok kalian. Kalian kerjakan secara kelompok, didiskusikan. Paham? Paham. Ya. Kelompok 1 mana? Sini, Bu. Kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2. Selanjutnya di sini kelompok 3. Nah. Baik, ini didiskusikan ya. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan panggil Ibu. Ini kalian jawab ya, didiskusikan secara berkelompok. Kemudian nanti kalian kalian diskusikan juga siapa yang mau jadi presentasenya, siapa yang mau jadi pembawa acaranya, dan siapa nanti yang membuka pertanyaan dan tanggapan. Disiapkan juga kalau misalkan ada yang mau bertanya, kalian siapkan jawabannya. Oke, ya. Gimana kelompok 2 aman? Gimana kelompok 3 aman? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Siapa dulu yang mau presentasi? Kelompok 1.
Kelompok 1, baik. Silakan kelompok 1 bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Azri Nafis sebagai moderator. Di samping saya ada Saya Jianur Iza sebagai pembaca 1. Saya Arlita Amira Dewi sebagai pembaca kedua. Saya Cinta Julia sebagai pembaca 3. Saya Fabian Alvis sebagai pembaca 4. Saya Alpati sebagai notulen. Oke, materi akan disampaikan dengan pembaca. Pertanyaan pertama, dari video tersebut perilaku manakah yang termasuk gibah? Di saat dua orang tersebut membicarakan Caca, yang mana itu merupakan perbuatan gibah dan bisa menjadi fitnah. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, dari video tersebut analisislah mengapa gibah dapat terjadi. Kurangnya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengawasi. Kurangnya pergaulan yang soleh dan solehah. Pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana cara kita terhindar dari perilaku gibah. 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Selalu berpikir positif. 3. Memilih topik yang baik. 4. Selalu introspeksi diri. 5. Berteman dengan orang yang soleh dan solehah. Oke, selanjutnya. Pertanyaan keempat, berdasarkan cerita dalam video tersebut, bagaimana cara kita untuk melakukan tabayun? 1. Memastikan kebenaran informasi tersebut dengan cara bertanya kepada yang bersangkutan. 2. Tidak menyebarkan informasi tersebut tanpa memastikan kebenarannya. Itu dia pembacaan materi yang dapat kami sampaikan. Sesi tanya jawab dan tanggapan kami buka. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan? Baik, kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Saputra dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa itu hukum gibah? Ya, silakan. Ada yang mau menjawab kelompok 1? Pertanyaannya adalah apa itu hukum gibah? Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya Dandi. Pertanyaan akan dijawab oleh notulen. Baik, untuk Dandi jawabannya itu adalah dosa besar. Karena dengan melakukan gibah, kita bisa mentransfer pahala kita kepada orang yang kita gibah dan menyerap dosa orang yang terlibat tersebut. Jadi dosa besar. Oke. Sudah cukup? Dandi dengan jawabannya cukup? Cukup. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik sekali kelompok 1, terima kasih. Kan kelompok 2 boleh maju untuk presentasi hasil diskusinya. Baik teman-teman semua, berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ali Guna Saputra sebagai moderator, dan di sebelah saya ada... Perkenalkan, nama saya Dandi Rasul Saputra sebagai pembaca 1, dan di sebelah ada... Tiara Nidustia sebagai pembaca 2. Saya Ahmad Fikri Hasani sebagai pembaca 3. Saya Caca Tinda sebagai pembaca 4. Saya Wadi Soalnya sebagai notulen. Pertama-tama, materi akan dibacakan oleh Dandi. 1. Dari video tersebut, perilaku manakah yang termasuk gibah? Ketika kedua siswa tersebut saat membicarakan temannya dan menimbulkan fitnah. Dan kedua dibacakan oleh Tiara. 2. Dari video tersebut, analisislah mengapa gibah dapat terjadi. Karena sifat iri hati kepada seseorang. Oke. 3. Jelaskan bagaimana cara agar kita terhindar dari perilaku gibah. 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Meyakinkan bahwa Allah selalu mengawasi. 3. Berpikiran positif. 4. Berdasarkan cerita dalam video tersebut, bagaimana cara kita untuk melakukan tabayun? Memastikan kebenarannya dengan cara menanyakan kebenarannya dengan orang yang bersangkutan. Baik, itu dia presentasi dari kelompok kami. Sesi tanya jawab dan tanggapan kami buka. Bagi teman-teman yang ingin menanggapi dan ingin bertanya, kami silakan. Baik, kepada Mariza dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Marisa dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa bahaya dari gibah? Baik, terima kasih. Berikan kami waktu untuk menjawab. Silakan. Apa bahaya dari gibah? Kelompok 2, silakan boleh menjawab. Siapa yang ingin menjawab? Baik, Mariza, pertanyaan akan dijawab oleh Wawai sebagai notulen. Apa bahaya dari gibah? 1. Memutus tali silaturahmi. 2. Memutus tali persahabatan. 3. Mencemari nama baik. 4. Mengurangi pahala dan keberkahan. Yang terakhir, menyiapkan hati keras dan jauh dari Allah. Oke. Gimana Marisa?
sudah cukup. Silakan sesi tanggapan. Baik, sesi tanggapan. Teman-teman yang ingin menanggapi, kami silakan. Ada yang ingin menanggapi? Silakan. Baik, kepada Rafka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin memberi tanggapan kepada kelompok 2. Menurut saya yang membacanya sudah cukup baik. Akan tetapi yang baca jangan terlalu cepat-cepat, soalnya itu terlalu cepat. Oke. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Acuan kami ke depannya untuk belajar lebih baik. Terima kasih Rafka. Terima kasih. Baik, sesi tanya jawab kami tutup dan sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 boleh dimulai. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi, pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan membahas dan menjelaskan tentang hasil diskusi kelompok kami dari LKPD yang bertema menghindari gibah dan melaksanakan tabayun ini. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Daryl Adiasta Gema sebagai moderator. Saya Mariza sebagai pembaca 1. Saya Zafira sebagai pembaca 2. Saya Gani sebagai pembaca 3. Saya Saifia sebagai pembaca 4. Saya Rafka Praganta sebagai notulen. Dan inilah hasil diskusi kami yang pertama-tama akan dibacakan oleh Mariza. Pertanyaan pertama. Dari video tersebut, perilaku manakah yang termasuk gibah? Di saat mereka membicarakan keburukan temannya sendiri. Pertanyaan kedua. Dari video tersebut, analisislah mengapa gibah dapat terjadi. Gibah dapat terjadi karena adanya seseorang yang menerima informasi yang belum jelas kebenarannya, namun langsung meneruskan ke teman-temannya. Pertanyaan 3. Jelaskan bagaimana cara agar kita terhindar dari perilaku gibah. Dengan cara 1. Bergaul dengan orang soleh. 2. Yakin Allah selalu mengawasi. 3. Selalu berpikir positif. Pertanyaan nomor 4. Berdasarkan cerita dalam video tersebut, bagaimana cara kita untuk melakukan tabayun? Dengan cara 1. Memastikan sumber informasi yang diterima. 2. Meneliti kebenaran informasi. 3. Tentukan sikap yang bijak. 4. Menghindari menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Baik, jadi kira-kira itu adalah hasil dari diskusi kami. Bagi teman-teman dari kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, sesi tanya jawab kami buka dan dipersilahkan. Ya, silakan. Baik, untuk Azri dipersilahkan. Saya perkenalkan dulu, boleh perkenalan? Izin memperkenalkan diri, nama saya Azri Nafis dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, bagaimana sih cara melakukan tabayun? Bagaimana cara melakukan tabayun? Pertanyaan dari kelompok 1, silakan dijawab kelompok 3. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Azri. Oke, untuk pertanyaannya akan langsung dijawab oleh notulen yaitu Rafka. Oke, silakan Rafka. Dengan cara mencari informasi tentang kebenarannya terlebih dahulu. Gimana, Azri? Sudah puas, oke. Baik, apakah ada yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan lagi? Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi dari kelompok 2. Mungkin saya ingin memberi tanggapan sedikit untuk kelompok 3. Ya. Mungkin depannya kalian cukup baik, tapi menurut saya ada kurang sedikit karena pembaca 2-nya mungkin kurang serius dan bacanya kurang kuat sedikit. Baik, itu aja tanggapan dari saya. Oke, terima kasih Terima Aldi. kasih atas tanggapannya Aldi. Dan untuk itu kedepannya akan kami perbaiki lagi. Terima kasih sekali lagi untuk tanggapannya. Dan mungkin setelah itu sesi tanya jawab dan tanggapan kami tutup. Baik, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 boleh kembali ke tempat. Kita sudah melakukan diskusi. Tadi sebelumnya Ibu sudah menyampaikan materi, kemudian kalian sudah diskusi, sudah memecahkan masalah. Berarti waktunya kita ice breaking terlebih dahulu untuk meregangkan otot-otot kita. Ya, sebelum kita ice breaking, Ibu mau tepuk semangatnya dulu. Tepuk semangat. Semangat. Selanjutnya kita ice breaking, boleh berdiri. Ya, berpasang-pasangan boleh maju cari pasangannya masing-masing.
mundur. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Maju. Mundur. Maju, mundur. Mundur, maju. Baik, terima kasih banyak. Tepuk tangan buat pelajarannya. Baik, setelah ini ada yang namanya kesimpulan. Kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini? Ya, nah sekarang tadi stick note-nya masih ada? Masih. Silakan dibagikan oleh kelompoknya dan kalian tulis kesimpulan apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan ditulis sesuai dengan kelompoknya tadi sudah ada stick note-nya masing-masing. Ya, kesimpulan apa yang kalian dapatkan? Silakan. Silakan kalau sudah boleh ditempel di kelompok 1. Baik, Ibu akan mereview sedikit kesimpulan dari kelompok 1. Kesimpulannya adalah jangan pernah melakukan ghibah karena itu sama saja seperti memakan bangkai saudara sendiri dan harus melakukan tabayun agar terhindar dari fitnah. Benar? Benar. Tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Saya dapat mengetahui tentang ghibah dan saya harus berhati-hati. Benar. Ya, jadi karena materi hari ini kita tahu tentang ghibah, ya, dan kita harus berhati-hati. Cakep. Selanjutnya kelompok 3. Jauhi perbuatan ghibah dan apabila mendapatkan informasi lebih baik dicek and recheck terlebih dahulu. Oke. Selain benar sekali kesimpulan kita pada hari ini adalah jangan menggibah, hindari gibah karena gibah termasuk dosa besar, ya, dan jangan lupa untuk melakukan tabayun. Oke, terima kasih ya. Baik, refleksi setelah ini adalah refleksi diri. Gimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini, Nak? Bahagia. Bahagia? Ya. Senang? Senang. Selanjutnya, apakah ada kendala ketika melaksanakan tugas tadi? Tidak. Apakah ada materi yang belum dipahami? Tidak. Perhatikan ada tugas minggu yang akan datang. Ya, tugas minggu yang akan datang boleh dicatat, ya, nanti dikerjakan di rumah. Kumpulkan di minggu yang akan datang, ya. Baik, tugasnya adalah cari satu informasi yang berkaitan dengan orang yang melakukan ghibah. Tugas kalian adalah mewawancari sebuah artikel yang berkaitan dengan ghibah, kemudian apa yang harus kalian lakukan dengan informasi tersebut. Ya, dibuat dicari artikelnya dan dibuat penjelasannya. Ini adalah tugas individu untuk minggu yang akan datang. Paham? Paham. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Tidak. Cukup? Cukup. Baik. Kalau sudah cukup, alhamdulillah materi kita hari ini selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, Nak, bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di waktu selanjutnya, ya. Kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita bisa menghindari ghibah agar kita terhindar dari dosa besar, ya. Dan jangan lupa selalu melakukan tabayun dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengakhirinya, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, selanjutnya siap-siap dipersiapkan dulu bukunya. Kita akan melakukan doa pulang, ya. Siap-siap dulu, buku-bukunya dimasukkan di dalam tas, ya. Kemudian setelah itu silakan dipimpin doa untuk pulang, ya. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin ya rabbal alamin. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan boleh pulang. Semangat, Ibu.